Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kuliah regresi terapan ya. Ini masuk pertemuan ke-12 dengan pokok bahasanya adalah penyimpangan asumsi galat. Ya. Ini pendahuluan. Penyimpangan asumsi galat dalam model regresi linear berganda itu intinya ada dua. Yang pertama adalah yang menyimpang adalah galatnya. Yang kedua, yang menyimpang adalah hubungan antara variabel prediktornya. Nah, jadi penyimpangan yang pertama yaitu penyimpangan asumsi galatnya. Ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut autokorelasi, ya, di mana antar galatnya ini berkorelasi atau membentuk korelasi serial, ya. Dan yang kedua, galatnya ini bersifat heteroskedastisitas. Ya, artinya adalah varian dari setiap galatnya ini tidak sama atau berbeda. Ya. Nah, jadi kalau varian galatnya ini konstan itu disebut dengan homoskedastisitas. Itu yang dianggap memenuhi asumsi klasiknya. Nah, kalau menyimpang dari asumsi klasik ya namanya heteroskedastisitas. Berarti variansi galatnya tidak sama, gitu ya. Jadi yang pertama tadi adalah autokorelasi di mana galat bergantung pada galat yang lain. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua, hubungan antara variabel prediktornya ini ternyata muncul. Nah, kalau ini muncul, maka ini sudah termasuk penyimpangan yang ketiga, yang dikenal dengan multikolineritas. Ya. Jadi kalau kita pilah secara lengkap itu ada tiga, yaitu autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolineritas. Ya. Nah, di regresi terapan ini tidak saya bahas secara detail, karena nanti detailnya itu di ekonometrika. Ya, di ekonometrika nanti bagaimana cara penyelesaiannya kalau terjadi kasus autokorelasi. Ya. Di sini saya hanya mendeteksi adanya autokorelasi saja. Nah, kalau heteroskedastisitas, di sini saya kupas sedikit bagaimana cara mendeteksi dan cara mengestimasinya. Ya. Ingat heteroskedastisitas ini metodenya ada banyak, ya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan. Itu nanti saya kenalkan di ekonometrika. Sedangkan di sini saya pakai cara khusus, terutama dalam memilih pembobotnya. Ya, jadi setiap ahli statistik itu ada beberapa cara untuk mendapatkan pembobot. Ini tergantung pada struktur datanya. Ya. Jadi saya kenalkan di sini bagaimana cara mendapatkan pembobotnya. Karena heteroskedastisitas itu berhubungan erat dengan pembobot. Ya. Nah, kalau multikolineritas berarti ada kejadian di mana antar variabel prediktor ini berkorelasi. Ya. Ini dikenal dengan penyimpangan yang ketiga, multikolineritas. Nah, saya jelaskan dulu apa itu autokorelasi. Ya, jadi pada kasus autokorelasi, pengamatan antar galat ini saling berkorelasi dan membentuk pola AR1. AR1, autoregressive lag 1. Nah, kalau di time series modelnya dituliskan seperti ini. Ya, ingat ya, jadi yang dimodelkan di sini adalah galatnya. Jadi awalnya kita meregresikan Y terhadap X, gitu, dengan metode least square atau OLS. Kemudian galatnya kita simpan, kita namai dengan epsilon T. Kemudian kita ambil lag 1, yaitu epsilon T min 1. Ya. Terus saya bisa lakukan apa? Plotting. Antara epsilon T dengan epsilon T min 1 itu kalau diplot membentuk tren apa enggak? Kalau membentuk tren linear naik atau turun, maka ini menunjukkan adanya gejala autokorelasi. AR1. Ya. Bisa juga diplot melalui apa? Galat terhadap waktunya. Ya, terhadap periode waktunya. Kalau dia membentuk pola tertentu, maka ini ada kecenderungan membentuk autokorelasi dalam model regresi. Ya, itu cara mendeteksinya. Ya. Nah, yang kedua, penyimpangan kedua, pada kasus heteroskedastisitas, variansi galatnya yang dilambangkan dengan var epsilon i. Nah, ini kalau indeks I ini saya gunakan untuk data cross section, kalau indeks T saya gunakan untuk data time series. Ya, boleh Anda pakai lambang T boleh,
varian epsilon T seperti ini sama dengan sigma T kuadrat. Nulisnya begitu. Kalau datanya cross section ya namanya varian epsilon I. Itu indeks untuk data cross section. Jadi pengamatan ke I gitu ya. Sama dengan sigma I kuadrat ya. Ini cara penulisan kalau terjadi kasus heteroskedastisitas ya. Nah, pada kasus multikolineritas ya, multikolineritas antar variabel prediktor ini cenderung membentuk korelasi antar variabel prediktornya. Kalau multikoliner itu sempurna, jadi benar-benar korelasi antar variabel prediktor itu satu. Misalkan ya, kita punya 3 variabel prediktor, X1, X2, X3, dengan variabel responnya Y. Ternyata kita dapat hasil korelasi antara X1 dan X2 itu sebesar 1. Ini berarti sempurna. Kalau terjadi seperti itu, maka kita tidak bisa melakukan estimasi terhadap parameter regresi. Perhatikan, tidak bisa melakukan estimasi terhadap parameter regresi. Ya, kalau ini kita terapkan betul dengan menggunakan bantuan software Minitab. Minitab bisa melakukan estimasinya, tapi dengan menghapus salah satu variabel prediktornya. Nah, itu yang dilakukan. Nanti bisa kita peragakan ya. Kalau terjadi kita punya data X1, X2, X3 dengan responnya Y, di mana X1 dan X2 itu korelasinya sempurna, yaitu 1, tepat 1. Maka nanti regresinya itu yang muncul hanya Y fungsi dari X1 dan X3, nggak ada X2. Atau Y fungsi dari X2 dan X3, nggak ada X1-nya. Nah, itu ya. Nah, yang dimaksud keterangan di sini tidak dapat diestimasi itu secara teoritis. Ya, secara teoritis kan melibatkan X1, X2, X3. Ini tidak akan bisa diperoleh. Nah, ini bisa dibuktikan secara teori. Nah, ini biasanya kalau di kuliah di kelas ini saya tunjukkan di whiteboard itu saya tuliskan ya. Kalau perhatikan ya, kalau X1 berkorelasi sempurna dengan X2, maka saya bisa menuliskan X1 sama dengan K kali X2. Kalau Anda punya variabel X1 sama dengan K kali X2, maka korelasi antara X1 dan X2 pasti 1. Nah, kalau saya modelkan di regresi, maka X1-nya bisa saya ganti KX2. Sehingga modelnya nanti menjadi Y sama dengan beta 0 plus beta 1X1, di mana X1-nya saya ganti KX2, plus beta 2X2, plus beta 3X3, plus epsilon. Berarti kan X1-nya tidak muncul di situ. Ya, tidak muncul. Nah, itulah cara yang dilakukan di software Minitab. Ya, mungkin SPSS juga sama seperti itu. Silakan coba sendiri ya nanti kalau dengan SPSS ya. Jadi yang muncul nanti salah satu. Kalau enggak X1, X2. Nah, kalau yang muncul X1 berarti X2-nya dinyatakan sebagai X1. Berarti X2 sama dengan 1/K kali X1. Nah, yang nanti muncul adalah Y fungsi dari X1 dan X3. Begitulah. Ya. Jadi secara serentak X1, X2, X3 tidak bisa diestimasi kalau terjadi multikolinitas sempurna. Beda halnya kalau multikolinitasnya kurang sempurna, artinya mendekati 1 lah katakan. Ini masih bisa diestimasi secara serentak. Baik beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 bisa diperoleh. Nah, tapi efeknya apa? Varian koefisien regresinya atau estimatornya tadi itu akan menjadi besar. Nah, itu akan menjadi besar. Ya, nanti saya ulas sedikit di situ ya. Nah, sekarang kita masuk ke autokorelasi dulu. Ya. Uji yang digunakan kalau terjadi kasus autokorelasi di dalam model regresi, maka kita menggunakan uji Durbin-Watson. Di sini saya mengenalkan satu metode uji Durbin-Watson. Ya, nanti perluasannya di ekonometrika. Makanya erat sekali ya bahwa regresi terapan ini merupakan titik awal kita belajar ekonometrika. Nanti kita banyak membahas tentang ini ya. Nah, uji Durbin-Watson ini sudah dikenal banyak di kalangan statistik ya untuk mengatasi istilahnya untuk menguji adanya autokorelasi di dalam model regresi. Jadi apa? Galatnya membentuk pola. Tapi Durbin-Watson ini hanya membahas pola dari
galatnya ini membentuk AR1. Tidak boleh AR2, AR3, dan seterusnya. Nah, kelemahan kedua uji Durbin-Watson ini memilah menjadi 5 kuadran, di mana ada 2 kuadran yang tidak menghasilkan keputusan apa-apa. Ada 2 kuadran yang tidak valid. Nah, ini kelemahan dari uji Durbin-Watson. Dan yang ketiga, statistik Durbin-Watson ini belum ditemukan distribusinya menghampiri distribusi eksak tertentu. Nah, ini kelemahan-kelemahan yang ada pada uji Durbin-Watson. Dia hanya berlaku kalau galatnya membentuk pola AR1. Ya, dan tidak boleh ada pengamatan yang hilang. Distribusi dari statistik D, Durbin-Watson, itu tidak menghampiri statistik distribusi eksak tertentu. Nah, ini yang membuat sulit, sehingga Durbin-Watson merancang sendiri membuat tabel namanya tabel Durbin-Watson. Nah, ini ya, itu kekurangan yang ada pada uji Durbin-Watson. Ya, bagaimana pola galatnya membentuk AR1? Modelnya di mana? Seperti ini. Lihat, nggak ada interceptnya ya. Jadi cukup epsilon T sama dengan rho kali epsilon T min 1 plus VT. VT sudah diasumsikan memenuhi asumsi klasik, yaitu normal 0, sigma kuadrat. Nah, kadang-kadang dalam praktek ini setelah kita regresikan, galat yang diperoleh ini masih tidak memenuhi asumsi standar. Nah, ini kita anggap saja sudah terpenuhi. Ya. Tapi umumnya terpenuhi ini ya, gitu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa cek apakah rho-nya ini signifikan apa enggak. Kalau rho-nya memang signifikan, itu berarti ada autokorelasi di dalam model ini. Itu aja. Ya, jadi intinya uji Durbin-Watson itu menguji rho ini. Ya, korelasinya bisa, autokorelasinya bisa aja positif, bisa negatif, bisa kalau enggak negatif positif. Gitu ya, 2 arah. Ya. Nah, autokorelasi ini pada umumnya terjadi pada data deret waktu, ya, lambangnya menggunakan T. Tapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada data cross section. Ya, saya ambil contoh misalnya gini, YT itu adalah konsumsi rumah tangga. Ada di suatu RT tertentu itu ada 60 warga. Ibu-ibu yang biasanya konsumsi, ya biasanya konsumsi rumah tangga satu tuh kadang-kadang berdampak pada konsumsi rumah tangga lain karena ada unsur sentimen. Nah, ya kan? Nah, ini bisa juga pada data cross section. Mentang-mentang tetangganya borong, dia ikut-ikutan. Nah, ya kan? Ini berdampak juga, pengaruh psikologis, gitu ya. Yang dimaksud kemungkinan terjadi pada data cross section juga. Kalau cross section lambangnya jadi I nanti. Nah, ya, gitu ya. Itu penjelasannya. Nah, statistik Durbin-Watson itu rumusnya sederhana. ET itu adalah penduga dari epsilon T. Nah, setelah epsilon T-nya ini diduga, namanya ET. ET itu apa? Selisih YT dengan YT dugaan. Jadi kalau beta 0 sama beta I-nya ini diestimasi, nanti kan dapat YT dugaan. Sehingga kita dapatkan ET. Nah, setelah ET-nya diperoleh, baru bisa menghitung statistik Durbin-Watson ini. Yaitu sigma T sama dengan 2 sampai N. Kalau datanya sebanyak N, kenapa dimulai 2? Karena kalau diambil X1 data hilang 1 pengamatan. Sehingga tinggal N-2 saja. Ini rumus untuk pembilang. Dibagi penyebut. Nah, penyebutnya total ini, enggak ada lag kan ini. Dimulai 1 sampai N. Ini aja rumusnya. YT-nya tadi selisih YT dengan YT dugaan. Dan nilai D ini kalau dianalisis nilainya berkisar antara 0 sampai 4. Ya, dari kisaran nilai D ini dibagi menjadi 5 kuadran oleh Durbin-Watson. Nah, nanti kuadran pertama itu batasnya 0 sampai DL. Nah, apa DL? Itu adalah batas bawah statistik D. Kuadran kedua antara DL dengan DU. DU itu batas atas statistik D. Kemudian yang kuadran 3, nah, berarti apa? Antara DU sampai 4 min DU. Nah, itu kuadran 3, ini tidak valid. Kemudian antara 4 min DU sampai 4 min DL ini valid. Ya, menghasilkan keputusan. Ya, antara 4 min DL sampai apa? Ya nanti bisa kita lihat lah. Bagannya ada nanti ya. Nah,
Durbin Watson ini berhasil menentukan nilai D ya, yang terletak di antara dua statistik yang distribusinya tidak bergantung pada X. Nah, ini yang membuat sulit. Nah, dua statistik itu namanya DL sama DU ini. Nah, ternyata DL, DU nggak bergantung X. Nah, di sini tabel Durbin Watson hanya menyajikan untuk alfa 5% dan 1% saja. Dan tabelnya ini dibuat hanya untuk N, yaitu banyaknya sampel, dan K banyaknya variabel prediktor. K yang ditampilkan di sini hanya 1 sampai 5. Jadi kalau K prediktornya sebanyak 6, kita nggak punya tabelnya. Ya. Jadi ada keterbatasan. Jadi dibatasi sampai 5 variabel prediktor, pengamatannya sebanyak N, gitu aja ya. Nah ini yang saya sebut tadi, hipotesis yang diuji itu ini. Kalau rho-nya 0 berarti tidak ada autokorelasi, lawannya bisa gini. Ya kan? Bisa 3 kemungkinan kan? H1-nya. Bisa autokorelasinya adalah positif, negatif, atau tidak 0. Tidak 0 itu bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Nah, kaidah keputusannya berdasarkan gambar ini. Nah, ini ada 5 kuadran. 1, 2, 3, 4, 5. Batas D-nya 0 sampai 4. Nah, kalau nilai D yang kita hitung tadi, statistik Durbin Watson, mana tadi D-nya? Nah ini ya, kalau D yang kita hitung ini ternyata jatuh di daerah sini, berarti ada autokorelasi positif. Ya, kalau jatuh di daerah kuadran 2, tidak ada keputusan, jadi kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Kalau jatuh di sini, bisa jadi ada autokorelasi positif atau autokorelasi negatif. Nah ini ya, masuk sini. Nah, yang pertama tadi masuk sini. Nah, kalau masuk kuadran 4, tidak ada keputusan lagi. Nah ini kelemahannya dari uji Durbin Watson. Dan yang terakhir ini, antara 4 min, DL sampai 4. Ada autokorelasi negatif. Seperti yang ini. Nah, ini membuat struktur seperti ini. Ya, Durbin Watson. Oke, sekarang contoh. Salah satu persoalan yang akan diteliti adalah memprediksi penjualan tahunan dalam perusahaan. Nah, kan datanya time series atau deret waktu. Data yang akan diteliti berupa data yang bergantung pada waktu, dalam hal ini tahun. Ya. Dalam hal ini akan diteliti apakah data tersebut dari tahun ke tahun itu mempunyai korelasi atau tidak. Nah, ya, antar Y-nya, gitu ya. Ya, ingat kalau galatnya membentuk autokorelasi berarti ada kecenderungan Y-nya juga bergantung pada Y yang lain. Ya. Apabila dalam penelitian diperoleh data tersebut tidak berkorelasi satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak membentuk deret waktu. Gitu. Namun apabila ditemukan adanya korelasi, maka akan ditentukan apakah berkorelasi positif atau negatif. Ini rho-nya tadi ya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah banyaknya iklan X1, jumlah penduduk X2, dan variabel responnya adalah hasil penjualan tahunan. Ini modelnya kalau kita tulis, pengamatannya selama 20 tahun, ya, selama 20 tahun, dan datanya ini. Silakan nanti ini bisa Anda foto pakai HP gitu ya. Silakan difoto pakai HP, nanti silakan ketikkan di Minitab dan Anda bisa memperagakan. Ya. Datanya seperti ini. Gunakan tingkat signifikansi alfa 5% untuk menguji apakah terjadi autokorelasi dalam galatnya. Ya, berarti langkah yang kita lakukan regresikan dulu Y terhadap apa? X1 dan X2, simpan galatnya. Ya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini galatnya, yang saya simpan galatnya, namanya residual ini. Nah, kemudian kita hitung ET dikurangi ET min 1 kuadrat. Ini juga saya pakai bantuan Minitab. Nah, gitu ya. Ketemu nilainya ini. Ingat, hilang satu pengamatan. Hilang satu pengamatan ya. Karena ET min 1 itu ada satu pengamatan yang hilang. Kemudian ET kuadrat dari sini. Ini seperti itu, ET-nya kuadratkan. Nah, kalau sudah baru kita dapat nilai statistik D. Yaitu ini dijumlahkan, dibagi ini jumlahkan. Jadi jumlah dari ini dibagi jumlah dari ini.
Itu namanya D. Nanti ketemu nilai D-nya 2,5627. Ya, berdasarkan tabel 1, ini tabel 1, ini tabel Durbin-Watson dengan menggunakan alfa 5%, ya kan? N-nya sebanyak 20. Nah ini N-nya sebenarnya ada 22, 23 dan seterusnya. Ya, cuma saya ambil yang diperlukan aja. N-nya 20. Alfanya 5%, banyaknya variabel prediktor 2. Berarti pakai yang ini. Ternyata DL-nya 1,1, DU-nya 1,54. Ya kan? DL 1,1, DU-nya 1,54. Berarti saya bisa menghitung 4 min DU ketemu 2,46, 4 min DL 2,9. Nilai D yang kita hitung ini ternyata berada di antara dua nilai, yaitu 4 min DU dan 4 min DL. Maka keputusannya tidak ada keputusan. Berarti kita tidak bisa mengatakan dalam model regresi itu terjadi autokorelasi atau tidak. Saya belum tahu jawabannya. Inilah salah satu kelemahan dari uji Durbin-Watson. Kebetulan dari data yang saya peroleh ini, ya, menghasilkan keputusan seperti ini. Jadi saya belum bisa memastikan ada autokorelasi di dalam model apa tidak. Ya, itu ya. Nah, ini nanti kalau di ekonometrika bisa diperbaiki uji ini dengan menggunakan perluasan dari uji Durbin-Watson. Ya, kalau nggak salah nama ujinya uji Brace-Godfrey. Ya, gitu ya. Nah, nanti kita bisa kenalkan di ekonometrika ya. Jadi ini cara mendeteksinya seperti itu. Nah, berada di antara 4 min DU dan 4 min DL, ya toh? Menurut keterangan tadi, nah ini antara 4 min DU dan 4 min DL tidak ada keputusan. Kalau jatuh di sini baru ada autokorelasi, dengan autokorelasinya adalah negatif. Kalau di sini ada autokorelasi positif, gitu ya. Kira-kira itu untuk autokorelasi. Saya lanjutkan heteroskedastisitas. Modelnya saya tulis dalam notasi matriks seperti ini. Ingat ya, kita awal sudah membahas tentang model regresi linear berganda dalam notasi matriks. Ini. Dengan asumsi vektor galatnya berdistribusi normal, multivariat, minnya selalu 0. Nolnya ini 0 tebal berarti vektor 0. Nah, variansinya berbentuk V sigma kuadrat. Nah, ini berarti apa? Melanggar asumsi klasik. Kalau asumsi klasik berarti ini I, matrik identitas harusnya, kali sigma kuadrat. Karena ini bahasanya adalah heteroskedastisitas, maka matrik identitasnya kita ganti dengan V. Ya, di mana V itu adalah matrik diagonal. Ingat ya, matrik diagonal itu diagonal utamanya itu nilainya bisa berbeda-beda. Di luar diagonal utama 1. Oh, 0, maaf. Elemen diagonal utamanya ini nilainya bisa berbeda. Di luar diagonal utama nilainya 0 semua. Itu namanya V. Ya. Untuk mengestimasi parameter beta ini, tidak bisa menggunakan metode least square. Maka kita gunakan metode weighted least square. Prinsipnya bagaimana? Meminimumkan jumlah kuadrat galat yang diboboti. Nah, makanya disebut weighted. Pembobotnya itu inverse dari V. Jadi V tadi adalah hubungannya dengan variannya galat diinverskan. Nah, gitu ya. Ini nanti diturunkan terhadap vektor beta disamakan dengan 0, nolnya 0 vektor ya, 0 vektor seperti ini, maka dapat hasil beta topinya ini. Nah, ureanya nanti di kuliah model linier. Nah, ini kelanjutannya di situ. Nah, kita di regresi terapan ini tidak membahas teori detail, hanya kulit-kulitnya saja ya. Nah, nanti akan dapat ini. Nah, ini ya. Kalau sudah ketemu penduga dari betanya ke seperti ini, maka kita bisa menghitung varian dari beta topinya. Ini variannya ketemu ini juga bisa dibuktikan nanti. Ya, teorinya kita bahas di model linier. Ya. Yang ini bentuknya matrik, ukurannya sama dengan dimensi dari beta. Kalau beta ini berdimensi K kali 1, maka ini ukurannya matrik K kali K. Gitu ya. Ya, seperti di kuliah inferensi yang kita
jelaskan di awal kuliah, kan ada inferensi pada model regresi. Ya. Jadi sampai sini kita lihat penerapannya. Kebetulan penerapannya ini hanya satu variabel prediktor. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita melihat polanya. Nah, nanti kalau di ekonometrika variabel prediktornya nggak cuma satu, bisa lebih dari satu. Nah, bagaimana caranya? Itu nanti di ekonometrika. Ya. Sekarang kita fokus dulu ke sini. Datanya seperti ini. Nah, setelah datanya itu kita list, ternyata ada semacam grup atau pengelompokan untuk X. 1,15 saya kelompokkan sendiri, 1,9 sendiri. 3 ini muncul ulangan 5 kali. Dan nilai Y-nya akan bervariasi. Ya. Terus yang 5, kepala 5 ini sebanyak 5 kali juga. Kemudian yang kepala 7 sebanyak berapa? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kepala 9 dan ini kepala 10. Berarti kalau kita amati di sini ada struktur. Untuk X yang kepala 3 itu Y-nya kita dapat variasi seperti ini. Yang kepala 5 ini. Nah, idenya bagaimana? Idenya nanti. Kita ingin mendapatkan fungsi pembobotnya WI topi. Nah, ini WI topi ini yang akan dicari. Caranya di mana? Nanti saya jelaskan. Berdasarkan data ini, pada tabel 3, dugalah model regresi ini. Nah, kan regresinya linear sederhana ini. Ya. Di mana galatnya ini ada pola heteroskedastisitas. Sehingga kita menggunakan metode WLS, weighted least square. Nah, untuk itu kita mulai dengan melihat polanya dulu. Pertama, saya duga dulu modelnya menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, metodenya kuadrat terkecil dulu. Kita dapatkan penduganya ini, terus galatnya saya simpan, yang namanya residual tadi. Kemudian residualnya itu saya kuadratkan. Nah, ketemu E kuadrat kan? Saya plot terhadap X. Ternyata membentuk suatu pola. Nah, polanya kalian lihat seperti ini. Nah, kalau lihat polanya seperti ini, berarti ada kecenderungan terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi tadi. Terjadi heteroskedastisitas. Ini ada kecenderungan terjadi heteroskedastisitas. Nah, apa langkah selanjutnya? Ini penjelasannya tadi. Ini menunjukkan varian galatnya berarti tidak sama dari plot tadi. Metode kuadrat kecil tidak sesuai kalau kita terapkan. Maka kita gunakan metode WLS. Untuk itu kalau pakai metode WLS, kita fokus mencari WI topi. Di mana WI topi diperoleh? WI topi itu diperoleh kalau kita bisa menghitung varian dari epsilon I topi atau dalam hal ini varian dari EI-nya. EI-nya. Nah, metodenya di mana? Nah, karena diasumsikan antar YI-nya itu saling bebas, maka V-nya ini akan membentuk matrik diagonal. Matrik diagonal. Makanya di luar diagonal nilainya 0 kan? Ini menandakan bahwa antar YI-nya ini saling bebas. Nah, bayangkan kalau antar YI-nya tidak bebas, berarti selain terjadi heteroskedastisitas, juga terjadi autokorelasi. Lebih kompleks nanti analisisnya. Jadi di sini tidak ada autokorelasi, tapi hanya variannya saja yang berbeda. Nah ini ya, variansinya yang berbeda. Ini akibat dari asumsi YI-nya saling bebas tadi. Nah, sekarang kita akan mencari informasi. Bagaimana informasinya? Dari data ini, saya kelompokkan. Ini saya rata-rata ketemu X bar 1, yang nilainya adalah tetap 3. Ini saya rata-rata ketemu X bar 2. Ini saya rata-rata ketemu X bar 3, X bar 4, X bar 5. Berarti seolah-olah saya hanya bekerja dengan 5 data. X bar 1, X bar 2, X bar 3, X bar 4, X bar 5. Baru saya hitung rata-rata kuadrat galat murninya. Nah, ini saya hitung rata-rata kuadrat galat murni. Ini saya hitung rata-rata kuadrat galat murni. Ini juga. Nah, dari situ saya bisa mendapatkan apa namanya SEJ kuadrat. Nah, ini yang dikenal dengan variansi penduga galat. Nah, nanti kita dapatkan hasil seperti ini. Ini yang rata-rata tadi, X bar 1-nya ternyata ketemu 3,
X bar 2-nya 5,394. Dari mana ini? Dari data ini. Nah, ini kalau saya rata-rata ketemu 5,394. Kalau ini saya rata-rata ketemu 7,81 kalau nggak salah ya. Nah, 7,84. Nah, ini yang X bar, yang kepala 9 tadi. Nah, mendapatkan ini caranya seperti yang saya sebutkan tadi. Ini di rata-rata dulu, ketemu Y bar 1, kurangi ini terhadap rata-ratanya, lalu kuadratkan. Terus dijumlah. Setelah dijumlah, dibagi derajat bebasnya berarti N-1. N-nya di sini ada 5, dikurangi 1 jadi 4. Jadi ini dikurangi rata-rata kuadrat, plus ini dikurangi rata-rata kuadrat, sampai ini kurangi rata-rata kuadrat, per 4, nanti hasilnya ketemu sekian, 0,0072. Ini bisa kita peragakan dengan Minitab ya. Yang kedua ini. Ya, gitu ya. Kalau sudah, ini saya plot sekarang. SEJ kuadrat ini saya plot terhadap X bar J. Ternyata plotnya kelihatan ini, ada tren lengkung. Nah, ini menunjukkan ada kecenderungan pola kuadratik. Kalau begitu, saya regresikan SEJ kuadrat terhadap X bar, tapi polanya kuadratik. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nah, kita regresikan. SEJ kuadrat tadi saya regresikan terhadap X bar dan X bar kuadrat, hasilnya ini. Nah, dari sini saya dapatkan nilai SEJ kuadrat. Dengan menjalankan X barnya ini saya ganti dengan XI. Ya, jadi kalau ini saya ganti XI, ini saya ganti XI kuadrat. Masukkan nilai X1, maka saya dapat nilai SE1 kuadrat. Masukkan I-nya 2, berarti ini saya ganti X2, ini X2 kuadrat, dapat SE2 kuadrat. Masukkan I-nya 3, berarti pengamatan ketiga. Jadi diganti X3, ini X3 kuadrat, dapat SE3 kuadrat, dan seterusnya. Setelah SEJ kuadrat diperoleh, tinggal dibalik, ketemu WJ topi. Itulah cara memperoleh WJ topi. Nah, nanti akan diperoleh hasil WJ topinya seperti ini. Nah, ini W1 topi, W2 topi. Nah, ini tuh diperoleh dengan memasukkan X1 ini, 1,15. W2 topi diperoleh dengan menggantikan X2-nya 1,9. Nah, ya. W3 topi dengan memasukkan X-nya 3. Makanya hasilnya sama semua. Ya kan? Sama, karena nilai X-nya kebetulan sama. Nah, ini kan berbeda-beda, maka hasilnya berbeda. Nah, ini nanti yang dimasukkan pada estimasi WLS. Di Minitab sudah tersedia. Ya. Nah, nanti kalau kita gunakan metode WLS, maka dapat hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini saya peragakan dengan Minitab. Datanya kebetulan sudah saya siapkan, saya simpan di sini, ini datanya. Ya, sebanyak 35 pengamatan, Y-nya. Nah, ini saya saya turunkan dulu. Nah, saya rata-rata ya, X bar 1-nya 3. Nih saya taruh sini. X bar 2-nya 5,394, X bar 3 7,84. Ini X bar 4, X bar 5. Oke. Nah, ini diperoleh dengan cara ini. Ketika X-nya 3, ini kan berulang sebanyak 5 kali. Ini saya taruh di sini, namanya Y1. Jadi Y1 itu adalah nilai Y untuk X sama dengan, X bar sama dengan 3. Nah, kalau Y2, nilai Y untuk X bar sama dengan 5,394. Kalau Y3, nilai Y untuk X bar sama dengan 7,84. Nah, ini berikutnya. Nah, dari sini saya dapatkan SE1 kuadrat. Hasilnya 0,00722. Saya peragakan cara ngitungnya ini. Misalkan saya mau ngitung ini ya, SE1 kuadrat ini. Nah, jadi kita pakai perintah, bentar saya nyalakan. Nah, ngitungnya pakai bantuan Minitab ya. Let K1. Nah, karena jumlah kuadrat berarti SST. Nah, datanya kan Y1 tadi. Y1 kan, langsung tulis saja Y1. Dikurangi rata-ratanya Y1 berarti mean
kurung buka tutup, masukkan Y1. Nah, sudah. Baru dibagi derajat bebasnya N-1. Ini N-nya sebanyak 5, kurangi 1 jadi 4. Nah, kita print K1. Nah, ketemu 0,00722. Nah, ketemu ini ya. Nah, ini. Secara sama ini. Ya, kita copy aja. Nah, Ctrl V. Ini saya simpan di K2 sekarang. Variabelnya adalah Y2. Ini min Y2. Banyak pengamatan 5 juga. Dibagi 2, dikurangi 1 jadi 4. Betul? Kita print K2. 0,344. 0,344. Dan seterusnya ini. Nah, ini yang hasil plot SE kuadrat terhadap X bar. Nah, membentuk tren kuadratik, maka ini harus saya kuadratkan. Nah, ini kan. Baru saya regresikan. Regresi antara ini terhadap X bar sama X bar kuadrat. Ya. Start. Regresi antara, apa tadi? SE kuadrat. Prediktornya adalah X bar sama X bar kuadrat. Ya. Menggunakan intercept. Oke. Cantumkan tabel ANAVA. Ya. Nah, ini storage-nya nggak usah, kosongnya aja. Nah, X rata sama X rata kuadrat. X rata kuadrat kok nggak mau. Bentar. Ya, ini sama X rata kuadrat. Mestinya mau ya. Start, regresi. Responnya adalah, oh ya, bukan SC, salah ini. Responnya SE kuadrat ini. Nah, terhadap X rata sama X rata kuadrat. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, ini ketemu. SE kuadrat 1,52. Ini pembulatan dari ini. Saya pakai yang 1,518 supaya lebih teliti. Min 0,724 X bar, ya toh, plus 0,08683 X bar kuadrat. Nah, akhirnya kita peroleh hasil seperti ini. Nah, ini hasilnya, ya kan? Nah, habis itu tinggal kita pakai perintah selanjutnya ini menghitung SJ kuadrat ini. Nah, caranya di mana? Masukkan ini tadi. Nah, ini masukkan. Saya hitung, saya simpan di C14. Untuk menunjukkan saya taruh aja di C16. Ya. Jadi, let C16 sama dengan, nah, ini 518. Oke, saya pakai yang hasilnya tadi ini. Kemudian min 0,724. Min 0,724 kali X. Nah, ini kan X-nya. Ini saya pakai. Nah, plus 0,0868 08683. 3 kali X kuadrat. Nah. Oke. Ini kalau saya enter nanti akan muncul hasilnya persis sama dengan ini. Ya. Nah, persis. Ya. Nah, ini akhirnya kita namai SJ kuadrat, baru ini dibalik ketemu WJ. Nah, ini yang dipakai pembobot. Ya. Jadi ya, setelah itu WJ-nya. Ini saya taruh aja di C17. Nah, gitu ya. Sama dengan apa? 1 dibagi ini C16. Ya, C16. Ini adalah WJ yang kita inginkan. Ini ya. Persis sama. Nah, baru perintahnya gini, start, regresi, regresikan apa? Y, nih, terhadap apa? X. Nah, jangan lupa optionnya, aktifkan pembobotnya. Nah, pembobotnya ini masukkan pembobot WJ tadi. Nih. Nah, itu aja. Yang lain kosongi. Nah, ini biarkan. Optionnya tadi sudah. Nah, storage-nya nggak perlu disimpan, nggak apa-apa.
baru kita oke. Nah, inilah hasil WLS kita. Nah, ini ada keterangan ya. Weighted analysis using weights in WJ dengan pembobotnya WJ tadi. Ini adalah hasilnya. Di dugaan min 0,897 plus 1,16493X. Nah, akhirnya kita peroleh hasil ini. 16493X. Itu ya cara menduganya seperti ini. Ini adalah salah satu cara. Ini pendapatnya Draper seperti ini. Dia melihat pola data. Nah, nanti kalau di ekonometrik kita menggunakan pendapat pakar ekonometrik. Beda-beda. Berarti hasilnya tunggal enggak? Tidak tunggal. Nah, kita bisa memilih pembobot yang terbaik. Ya. Mungkin kalau kita orang statistik jadi banyak wawasan nanti. Oh, sebaiknya pakai pembobot yang ini aja. Ada yang pembobotnya pakai ini, hasilnya beda-beda. Tapi semua itu akan mengacu pada MSE terkecil. Yang paling kecil itulah pembobot yang terbaik. Ya, bukan berarti yang lain tadi salah, enggak. Cuma untuk memperbaiki aja hasil estimasi kita. Ya. Oke, ini yang bagian terakhir adalah multikolinearitas. Multikolinearitas. Pertama dikenalkan oleh Ragnar Frisch. Ya, apa multikolinearitas itu? Ada korelasi yang cukup tinggi di antara variabel prediktor. Misalkan kita punya model regresi linear berganda dalam bentuk matriks seperti ini, ya kan? Nah, ternyata antar X ini, jadi sini ada X2, X3 sampai XK, membentuk pola korelasi. Bisa jadi X2 dengan X3-nya berkorelasi. Atau X2 kombinasi linear dari X3, X4, dan seterusnya. Nah, pokoknya terjadi korelasi. Ya. Kalau korelasinya itu benar-benar sempurna, maka determinan dari X transpose X itu 0. Akibatnya inverse-nya kita tidak dapat hasil. Karena inverse matrik itu adalah join dari matrik itu dibagi determinannya. Kalau determinannya 0 kan berarti apa? Tidak terdefinisi nanti. Jadi ininya tidak diperoleh. Padahal ini berhubungan erat dengan estimator kuadrat terkecil. Beta topi sama dengan inverse X transpose X dikali X transpose Y. Iya kan? Nah, kalau ininya nggak ada hasil, kan berarti beta topinya nggak ada hasil. Nah, itu yang saya peragakan tadi. Secara serentak kita tidak dapat estimasinya. Tapi kalau dengan membuang salah satu variabel prediktor, karena terjadi multikolinearitas sempurna, maka yang muncul nanti apa? Parameternya berkurang 1. Ya, itu ya. Itu yang digunakan di software Minitab seperti itu. Ya. Tapi kalau terjadi multikolinearitas kurang sempurna, ini tetap didapat meskipun determinannya mendekati 0. Kalau multikolinearitasnya kurang sempurna, ini mendekati 0, berarti matrik inverse-nya masih ada. Cuma dampaknya apa? Variansi koefisien regresinya menjadi besar, cukup besar. Gitu ya. Nah, di mana cara mengatasinya kalau terjadi multikolinearitas? Salah satu metode yang digunakan adalah PCA, Principal Component Analysis. Caranya di mana? Variabel prediktor X tadi, misalkan variabel prediktornya kan ada X1, X2 sampai XK gitu ya. Kita standarisasi menjadi set. Jadi yang X1 nanti berubah jadi set 1. Yang X2 berubah jadi set 2. Yang XK berubah jadi set K. Distandarisasi. Ini kalau pakai Minitab langsung pilih standar dash saja. Nah, saya ambil contoh, J ini adalah indeks variabel prediktor sebanyak K. E itu adalah pengamatannya, 1 sampai N. Jadi nanti kalau X1 itu nilainya pengamatan 1, 2 sampai N, maka nanti set satunya juga 1, 2 sampai N. Gitu ya. Nah, ini penjelasannya tadi. X bar J itu rata-rata variabel prediktor XJ. SJJ variansi, ingat ya, variansi dari variabel prediktor XJ. Variansi di akar namanya simpangan baku. Ingat ya, data kurangi rata-rata bagi simpangan baku itu pasti normal baku. Risetnya nanti normal baku. Ya. Nah, dari variabel Z tadi saya hitung variannya ketemu sigma.
Nah, sigma inilah yang dianalisis pakai PCA. Jadi ditransformasi dulu ke normal baku, baru didapatkan sigma kan. Nah, sigma ini nanti dianalisis menggunakan nilai eigen. Nah, nilai eigen dari sigma saya namakan dengan lambda. Karena ukuran dari sigma ini K kali K, maka lambdanya sebanyak K. Ini diperoleh dengan menyelesaikan persamaan ini. Ini adalah polinomial, derajatnya adalah K dalam lambda. Kalau diselesaikan polinomial nanti ketemu lambda 1 sampai lambda K gitu ya. Setiap nilai eigen ketemu pasangan eigennya. Misalkan aja lambda 1 pasangannya adalah vektor eigen V1. Kalau lambda 2 pasangannya adalah vektor eigen V2. Lambda K vektor eigen VK begitu. Satu vektor eigen menghasilkan satu komponen. Di mana Pak, elemen-elemennya ini membentuk komponen utama. Dan ingat, di software-software statistik, vektor eigennya ini sudah dinormalisasi atau dinormalkan. Artinya apa? Panjangnya ini sudah dibuat satu. Nah, ini ketentuannya. Jadi kalau VJ saya transpose dikali VJ itu hasilnya pasti satu. Nanti bisa dicek dengan Minitab. Ya, ingat ya, jadi vektor eigennya ini panjangnya satu. Nah, ini yang dianalisis dengan PCA seperti itu. Nah, kalau sudah, baru ini yang saya bilang komponen utamanya tadi. Ini yang berhubungan dengan vektor eigen ke J, VJ tadi. Ini kan elemennya VJ tadi. Ini menjadi koefisien. Koefisiennya dari set 1, set 2, sampai set K. Berarti kan, WJ komponen utama ke J ini meliputi variabel set 1 sampai set K. Sementara set 1 fungsi dari X1. Set 2 fungsi dari X2. Nah, berarti tidak lain apa nih? Komponen utama ini sebenarnya ya fungsi dari variabel prediktor asal X1 sampai XK. Ya, gitu ya. Jadi ini komponen utama. Nah, di prinsipal komponen analisis itu kita memilih WJ ini sampai berapa? Ya, bergantung pada kita. Ada yang pakai patokan nilai eigennya lebih dari satu aja yang dipilih. Nah, nanti kita bisa memilih berdasarkan nilai eigennya. Yang lebih besar satu itu ternyata sampai pada komponen kedua. Berarti kita cukup masukkan 2 komponen saja. W1 sama W2. Ternyata yang nilai lambdanya lebih dari 1 itu ada 3, berarti masukkan 3 komponen. Ada yang pakai acuan begitu. Ya, tergantung kita. Ya. Oke, seperti itu. Ya, penjelasannya sudah saya terangkan tadi. Nah, inilah contohnya. Ini ada data sebanyak 13 pengamatan. Variabel prediktornya 4. Ini responnya. Ya, dugalah model regresinya ini berdasarkan data tersebut. Ternyata ketika ini saya cek, ya, saya regresikan langsung, ternyata nilai FIF-nya itu yang tinggi itu pada X1, X2. FIF-nya ini ternyata lebih dari 10. Nah, ingat FIF itu adalah 1 dibagi 1 min R besar kuadrat. R besar kuadrat itu adalah koefisien determinasi hasil regresi X1 terhadap X2, X3, dan X4. Nanti akan dapat R besar 1 kuadrat. 1 dibagi 1 min R besar 1 kuadrat itu namanya FIF dari X1. Ketemu 50, nah ini menandakan ada multikoliniaritas dalam model regresi ini. Demikian juga X2. Kalau saya regresikan X2 terhadap X1, X3, dan X4 dapat R koefisien determinasi kan. Nah, 1 dibagi 1 min koefisien determinasinya itu ketemu 49, sedangkan yang X3, X4 masih di bawah 10, aman ini. Nah, karena ini memandangnya secara serempak, berarti pada model regresi terjadi multikoliniaritas yang serius. Lihat, R kuadrat tinggi, tapi ini enggak signifikan. Ini multikoliniaritas. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Gunakan metode PCA. Nah, jadi syarat terjadi multikoliniaritas serius itu kalau FIF-nya lebih dari 10. Nah, ini lebih dari 10. Ternyata X1 dan X2. Oke, karena sudah dipastikan ada multikoliniaritas dengan nilai FIF lebih dari 10 tadi,
Selanjutnya kita analisis pakai PCA. Nah ini PCA, Principal Component Analysis. Ya. Di mana prinsipnya? Kita dapatkan prinsipal komponennya, masukkan set 1, set 2, set 3, set 4, hasil dari standarisasi X1 sampai X4 tadi. Nah, kalau kita masukkan komponen analisis, langsung keluar hasilnya seperti ini. PC1 ini maksudnya W1, PC2 ini W2, PC3 ini W3. Nah, di sini menampilkan sampai 3 komponen utama. Nah, ini saya tebeli, ini adalah nilai eigen. Lambda 1, lambda 2. Lambda 3 sudah kurang dari 1, enggak saya abaikan. Nah, ternyata dengan menggunakan lambda yang lebih dari 1, berarti kita berakhir di sini kan? Cukup pakai lambda 1, lambda 2, berarti vektor eigennya pakai V1 sama V2. Nah, ini hasil dari vektor eigen yang pertama dikalikan set 1 plus vektor elemen yang kedua dari vektor eigen yang pertama dikalikan set 2. Nah, yang ini diperoleh dari apa? Yang ini. Jadi PC1 ini diperoleh dari apa? V11 kali set 1 plus V12 dikali set 2 plus V13 kali set 3 sampai V14 kali set 4. Dan ini bentuknya vektor. Sehingga dapat PC1. Ini koefisiennya. Ya. Paham ya? Ini adalah prinsipal komponennya. Sudah dapat. Nah, kalau sudah, baru kita bisa mendapatkan bentuk PC1-nya. Sekian kali set 1 plus sekian kali set 2 plus sekian kali set 3 plus sekian kali set 4. Ini dari vektor eigen pertama. Ini dari vektor kedua namanya W2 ini namanya W2. Nanti kita akan dapatkan hasilnya ini setelah kita regresikan ya. Berarti apa? Kalau saya mengambil 2 nilai eigen yang lebih dari 1, berarti variabel W1, W2 ini atau PC1, PC2 sudah bisa menerangkan keragaman Y sebesar 95,3%. Kan berarti sudah cukup bagus. Ya. Dan yang menarik apa? W1 dan W2 ini benar-benar tidak berkorelasi. Ini kalau Anda korelasikan W1 dan W2 nanti tepat 0. Bayangkan. Ya. 0 ini. Korelasi antara W1, W2 ini benar-benar 0. Ya. Kalau tadi korelasi antara X1, X2 kan tinggi. Nah, sekarang sudah 0 ini. Maka kalau diregresikan Y terhadap W1, W2, maka kita dapat koefisien ini. Nah inilah yang dikenal dengan hasil dari PCA. Tinggal dikembalikan ke bentuk asalnya. W1 tadi, nah ini apa kembaliannya? W1 tadi kan ini. Nah, 0,476 kali set 1 plus 0,564 kali set 2. Nah, ini kan W1. Sedangkan yang W2 itu ini. Nah, kemudian apa? Set satunya kembalikan ke bentuk aslinya juga. Apa? X1 dikurangi rata-rata X1 dibagi simpangan bakunya X1. Nanti kalau saya selesaikan ketemu bentuk akhirnya ini. Nah, ini dah hasil estimasi model regresi tadi di mana terjadi multikolonialitas serius. Ya. Ini salah satu metode yang dikenalkan oleh Draper ya, dalam bukunya Applied Regression. Ya. Tapi kalau ekonometrik tinjauannya lain. Ini sebagai salah satu cara. Jadi nanti di ekonometrik saya juga mengenalkan ini ulang ya. Ini saya kenalkan ulang. Tapi sebelum ke sini saya juga akan kenalkan metode yang ada di ekonometrik. Ya, caranya bagaimana? Nah, nanti kita ketemu di ekonometrika. Ya. Oke, saya kira saya akhiri sampai di sini. Silakan dipelajari ya, diperhatikan ini video ini. Nanti kita tanya jawab ya. Yang perlu dipahami ya, supaya Anda paham ya. Oke, saya kira sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.